Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal kemampuan teknis P3K Formasi Perawat tahun 2022. Soal-soal yang kita bahas nanti adalah soal-soal dari teman-teman yang tahun lalu mengikuti seleksi ujian P3K yang kemungkinan besar soal-soal serupa akan muncul lagi di ujian P3K tahun ini. Jadi buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya R, 29 tahun, datang ke IGD dengan keluhan terdapat luka bakar pada tangan kanan, seluruh dada dan perut, serta paha kanan. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data pasien tampak lemas, tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, suhu 37, RR 25, dan berat badan 65 kg. Berdasarkan data tersebut, berapakah luas luka bakar yang dialami Nyonya R? A. 18%, B. 24%, C. 30%, D. 36%, dan E. 45%. Nah, seperti biasa sebelum kita bahas, di sini kita mau mengasih waktu teman-teman 5 detik untuk menentukan jawaban yang menurut teman-teman benar. Dan jawaban yang tepat adalah yang opsi D, 36%. Untuk menghitung luas luka bakar, di sini kita menggunakan persentase dari rule of 9. Pada soal diketahui luka bakar ada pada tangan kanan. Tangan kanan di sini persentasenya adalah 9. Kemudian ditambah seluruh dada dan perut. Dada dan perut di sini persentasenya 18. Kemudian ditambah paha kanan. Kalau paha saja berarti setengahnya dari 18 yaitu 9. Kita tambah 9. 9 ditambah 18 ditambah 9. Jawabannya 36. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini kasusnya masih sama seperti kasus yang pertama. Nyonya R, 29 tahun, datang ke IGD dengan keluhan terdapat luka bakar pada tangan kanan, seluruh dada dan perut, serta paha kanan. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data pasien tampak lemas, tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, suhu 37, RR 25 kali per menit, dan berat badan 65. Dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi cairan. Pertanyaannya, berapa banyak volume cairan yang harus diberikan dalam 8 jam pertama? A. 9.360 ml, B. 9.580 ml, C. 11.700 ml, D. 4.680 ml, atau E. 5.850 ml. Dan jawaban yang tepat adalah yang D, 4.680 ml. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini untuk menghitung volume cairan resusitasi luka bakar, rumus yang digunakan adalah 4 ml dikali dengan luas luka bakar dikali dengan berat badan. Sama dengan 4 ml kali luas luka bakar, ini tadi sudah kita ketahui pada soal yang pertama yaitu 36%. Kemudian kita kali dengan berat badan. Di sini berat badannya adalah 65. Sama dengan 4 kali 36 kali 65 sama dengan 9.360 mili. Nah, jika teman-teman tidak teliti dalam membaca soal, kemungkinan besar teman-teman akan langsung menjawab yang opsi A. Sedangkan pada soal yang ditanyakan adalah volume cairan yang harus diberikan dalam 8 jam pertama. Untuk menghitung 8 jam pertama cairan yang dibutuhkan adalah 50% dari total volume yang dibutuhkan, yaitu 50% kali 9.360 sama dengan 4.680 mili. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Dan sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu platform bimbingan belajar P3K yang bisa teman-teman coba, yaitu platform dari Sahabat CPNS. Di mana platform ini pada tahun sebelumnya juga sudah sukses meloloskan banyak sekali membernya di seleksi CPNS tahun 2019 dan 2021. Nah, langsung saja kita masuk ke platformnya ya teman-teman.
Berikut ini adalah tampilan dari sahabat CPNS. Jika teman-teman gabung pada paket P3K, fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 5 paket tryout P3K, kemudian grup mentoring di Telegram bersama mentor. Untuk masa aktif akun adalah selama 6 bulan. Teman-teman juga mendapatkan materi PDF dan 17 video rekaman live kelas perawat untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Teman-teman juga mendapatkan 8 bonus video rekaman live class, kemudian video rekaman 8 sesi live class bersama mentor, 2 paket tryout, dan 14 paket latihan soal P3K. Untuk cara gabungnya ini nanti teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi video ini ya. Nah, di sini kita sangat merekomendasikan buat teman-teman gabung di grup, karena dengan adanya grup mentoring ini, apabila teman-teman menemukan soal-soal yang sulit, teman-teman bisa mencari solusinya bersama-sama. Oke, kita kembali ke materi pada video kita. Kita masuk ke soal nomor 3. Nyonya R membawa anaknya yang berusia 3 tahun ke IGD dengan keluhan lemas dan sering mimisan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui konjungtiva pucat, akral teraba dingin, ujung bibir dan jari-jari tangan berwarna kebiruan, RR 28 kali per menit, nadi 125 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, berat badan 10 kg dan HB 8,5. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, apakah masalah keperawatan utama yang dialami pasien? A. Volume cairan kurang dari kebutuhan. B. Pola nafas tidak efektif. C. Resiko infeksi. D. Gangguan perfusi jaringan perifer. Atau E. Gangguan mobilitas fisik. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Gangguan perfusi jaringan perifer. Di sini pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama. Ini sudah jelas ya bahwa di hasil pengkajian juga sudah ada data dukungnya, yaitu konjungtiva pucat, kemudian akral teraba dingin, dan ujung bibir dan jari-jari tangan berwarna kebiruan. Ini menunjukkan adanya sianosis, yang berarti ada gangguan pada perfusi jaringan perifernya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Nyonya R dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan BAB cair sejak 5 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pasien tampak lemah, mukosa kering, turgor menurun, tekanan darah 100/70, nadi 98, suhu 36,4, RR 22. Dokter menginstruksikan untuk memasang infus guna merehidrasi cairan tubuh pasien. Setelah perawat menusukkan jarum infus ke vena pasien, langkah selanjutnya adalah, di sini yang ditanyakan adalah urutan SOP pemasangan infus. Oke, untuk opsi A, lepas jarum infus sambil meninggalkan avokat di dalam pembuluh darah. B, fiksasi secara menyilang menggunakan plester avokat yang sudah terpasang. C. Tourniquet dilepas bila darah sudah masuk. D. Alirkan cairan dari botol ke pembuluh darah dengan membuka roller. Atau E. Menuliskan tanggal pemasangan infus pada plester terakhir. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C. Tourniquet dilepas bila darah sudah masuk. Untuk soal-soal semacam ini yang menanyakan tentang SOP tindakan-tindakan keperawatan, pada tahun kemarin lumayan banyak yang keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman semua mulai baca-baca lagi tentang urutan-urutan tindakan yang benar. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini adalah SOP pemasangan infus. Tahapannya ada 3, yaitu persiapan pasien, persiapan lingkungan, dan pelaksanaan. Kita bahas yang pelaksanaan aja, yaitu urutannya dimulai dari perawat mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan. Yang ketiga, membuka daerah yang akan dipasang infus. 4. Memasang alas di bawah anggota badan yang akan dipasang infus. Urutan kelima, membuka set infus dan meletakkannya pada bak instrumen steril. Kemudian yang keenam, menusukkan jarum set infus ke dalam botol infus. Kemudian mengalirkan cairan ke selang infus berakhir di bengkok untuk mengeluarkan udara dan mengisi selang infus. Berikutnya, isi tempat tetesan infus kurang lebih separuhnya. 8. Pastikan roller selang infus dalam keadaan menutup atau diarahkan ke bawah. Kemudian menggantungkan selang infus pada standar infus, membuka avokat dari bungkusnya, memotong 3 lembar plester. Kemudian pilih pembuluh darah yang akan dipasang infus dengan syarat pembuluh darah berukuran besar, pembuluh darah tidak bercabang, dan pembuluh darah tidak di area persendian. Kemudian urutan berikutnya, bendung bagian proksimal atau atas dari pembuluh darah yang akan dipasang infus dengan tourniquet.
kemudian minta pasien menggenggamkan tangan dengan ibu jari pasien di dalam genggaman. Berikutnya, mendesinfeksi daerah yang akan dipasang infus, kemudian menusukkan jarum infus ke vena dengan lubang jarum menghadap ke atas. Pastikan darah mengaliri jarum dan abokat. Jika belum teraliri oleh darah, temukan pembuluh darah sampai darah mengaliri jarum dan abokat. Kemudian langkah berikutnya adalah tourniquet dilepas bila darah sudah masuk, kemudian lepas jarum sambil meninggalkan abokat di dalam pembuluh darah. Berikutnya, tekan pangkal abokat untuk mencegah darah keluar dan masukkan ujung selang infuset ke abokat. Lalu, fiksasi secara menyilang menggunakan plester abokat yang sudah terpasang. Kemudian, alirkan cairan dari botol ke pembuluh darah dengan membuka roller, kemudian fiksasi dengan cara kupu-kupu, meletakkan plester dengan cara terbalik di bawah selang infus, kemudian disilangkan. Kemudian menutup jarum dan tempat tusukan dengan kasa steril dan diplester. Kemudian mengatur atau menghitung jumlah tetesan, mengatur posisi pada anggota tubuh yang diinfus bila perlu dilakukan spalek, kemudian menuliskan tanggal pemasangan infus pada plester terakhir, merapikan alat dan pasien, dan langkah terakhir, melepas sarung tangan dan mencuci tangan. Nah, ini untuk SOP pemasangan infus. Referensinya dari buku Manajemen Keperawatan, Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional, karya Nur Salam tahun 2008. Oke, untuk sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel Sahabat Medis bisa lolos menjadi P3K tahun 2022 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.